Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah Jumat yang dimuliakan dan dicintai Allah. Dari mimbar ini saya mengajak, mari kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan, dengan sungguh-sungguh.
dan kita genggam erat ketakwaan itu sampai ajal menjemput kita. Berkaitan dengan ketakwaan, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang dimuliakan dan dicintai Allah, ada doa yang belakangan sangat populer sejak masuk bulan Rajab. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Dan hari ini Sya'ban sudah hampir di ujung waktu, Ramadan ya sudah hampir bertamu. Pertanyaannya sederhana, apa yang penting kita ingat, apa yang penting kita siapkan agar Ramadan yang akan tiba nanti menjadi salah satu Ramadan terbaik di dalam hidup kita, yang mengantarkan pemenuhan doa-doa kita untuk hidup bahagia di dunia maupun di akhir. Yang pertama dan utama, ya, luruskan niat. Mulai hari ini, bukan hanya pada puasa, istimewa pada puasa nanti. Pada apapun kebaikan yang kita lakukan, luruskan niat itu semata-mata hanya mentaati perintah Allah, semata-mata ingin mewujudkan keinginan Allah, semata-mata karena Allah, bukan karena yang lain-lain. Supaya apa? Supaya ketika dalam menjalankan ibadah, kebaikan-kebaikan, ya, tidak timbul rasa resah, gelisah, apalagi kecewa. Itu yang disebut dengan ikhlas. Coba lihat ketika puasa ini, ya, perintah itu kan dimulai ya ayyuhallazina amanu, ya, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang disuruh itu orang yang beriman. Maka kita jawab juga dengan iman. Bicara iman, ya, sudah cuma satu rumusnya. Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat, sudah. Enggak usah alasan macam-macam. Cukup perintah puasa itu kita penuhi semata-mata karena Allah, semata-mata karena mentaati perintah Allah, semata-mata karena ingin mewujudkan keinginan Allah. Titik, tidak usah pakai koma. Maka ya, keinginan-keinginan, kepentingan-kepentingan yang lain, ya, taruh di nomor ke-10, nomor 11, nomor 12. Yang ingin badannya turun, yang ingin lebih sehat, yang ingin macam-macam, letakkan di nomor 10. Yang pertama dan utama, semata-mata ingin mewujudkan keinginan Allah. Kita diminta puasa, ya kita lakukan. Kenapa? Karena kita punya keyakinan setiap yang Allah perintahkan pasti baiknya, tidak mungkin tidak baik, ya. Pasti demi, ya, kemaslahatan kita. Allah itu Hayyul Qayyum, ya, yang maha hidup dan terus menerus memelihara kita, sehingga perintah yang Allah berikan pasti di dalam tadi kerangka pemeliharaan terhadap kita, nggak mungkin tidak. Kedua, setiap perintah Allah, ya, pasti di dalamnya ada Rahman dan Rahimnya Allah, tidak mungkin tidak. Makanya setiap perintah Allah pasti Allah mudahkan, pasti Allah berikan cara melakukannya supaya bisa kita laksanakan. Tidak mungkin Allah beri perintah yang kita tidak mampu melaksanakannya.
Kalau kita tidak mampu, pasti dikasih dispensasi. Jadi terima, luruskan niat. Kedua, kalau kita beribadah, termasuk nanti berpuasa di bulan Ramadan, kemudian sholat malam, zakat fitrah, dan amal-amal kebaikan lainnya, ya. Ketika Allah perintahkan itu dan kita menjawab perintah Allah semata-mata karena Allah, maka ini penting, ya. Maka apa? Ada di hati kita kesadaran bahwa ketika kita melakukan perintah itu, ya, adalah bentuk pengabdian kita, bentuk persembahan kita selaku hamba Allah. Karena perbuatan itu adalah bentuk pengabdian kita, bentuk persembahan kita, ya, sebagai hamba Allah, maka pasti kita akan lakukan sebaik yang bisa kita lakukan, sempurna yang bisa kita lakukan, sesempurna yang bisa kita lakukan. Tidak mungkin main-main. Kenapa? Ini bentuk pengabdian, bentuk bukti iman, bentuk persembahan kita kepada Allah selaku hamba. Pasti tidak main. Ya, kita lakukan dengan sebaik mungkin. Puasa, sholat malam kita, sedekah kita, nanti bacaan Quran kita, semuanya kita lakukan sebaik yang mampu kita lakukan, sesempurna yang bisa kita perbuat. Ketiga, ini yang juga penting, ketika kita melakukan semata-mata karena Allah, semata-mata sedang mewujudkan keinginan Allah, semata-mata karena taat kepada Allah, maka ini hati kita, pikir kita, lisan kita, perbuatan kita bertaut dan berpaut kepada Allah. Hati kita, lisan kita hanya, ya, mengingat Allah, mengingat dan menyebut Allah terus. Kenapa? Terikat kita dengan Allah. Ucapan kita pasti ucapan yang diridhoi, yang disenangi Allah. Sikap kita adalah sikap yang disenangi dan diridhoi Allah. Perbuatan kita adalah perbuatan yang disenangi dan diridhoi Allah. Itu tandanya, ya. Itu tandanya ibadah kebaikan kita lakukan semata-mata karena Allah. Ada kesesamaan antara hati, ucapan, sikap dan perbuatan. Sama-sama, ya, ingin mewujudkan keinginan Allah. Sama-sama melakukan apa yang disenangi Allah. Bukankah dosa itu, ya, kita lakukan, ya, saat dosa kita lakukan itu, iman kita sedang hilang. Artinya apa? Hati kita sedang tidak bertaut kepada Allah. Ucapan kita sedang tidak bertaut kepada Allah. Sikap kita sedang tidak bertaut kepada Allah. Perbuatan kita apalagi, ya, sedang tidak bertaut kepada Allah. Makanya kita tidak pernah dengar ada pencuri mau masuk rumah, ya, mau masuk rumah mencuri, ya, dia baca dulu, saya baca Bismillah, baca Al-Fatihah, ya, ngambil sambil berzikir, nggak ada. Kenapa? Ketika kita berbuat dosa, ya, iman kita sedang hilang. Allah sedang hilang dari diri kita. Oleh karena itu, maka mari sama-sama mulai saat ini belajar latihan, luruskan niat kita, ya, semata-mata hanya karena Allah, semata-mata hanya karena taat mentaati perintah Allah, semata-mata karena ingin mewujudkan keinginan Allah. Lisan, hati dan lisan kita basahi dengan zikir, menyebut dan mengingat Allah. Sikap kita sesuaikan, ya, perbuatan kita sesuaikan. Makanya, ya, kalimat tadi, ayat tadi, ya ayyuhallazina amanu, dimulai dengan iman, ya, ujungnya apa? La'allakum tattaqun. Semoga-moga kamu menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu
orang yang memiliki, ya, yang seluruh perbuatannya dibimbing oleh imannya untuk apa? Untuk bersikap, berkata, dan berbuat kebaikan. Sudah. Makanya setiap ibadah secara vertikal menjadikan kita lebih dekat kepada Allah, tetapi secara horizontal dalam rangka memperbaiki akhlak kita, dalam rangka menebarkan kebaikan. Itulah alat ukur, Pak. Alat ukur sholat kita baik, alat ukur pahala puasa kita baik, alat ukur zikir kita benar, terlihat pada perbaikan akhlak kita. Terlihat dalam perbaikan amal soleh kita. Sebagai penutup, bukankah kita diingatkan firman Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah engkau Muhammad kami utus, ya, menjadi rahmat bagi seluruh sekalian alam. Lalu Rasul juga bersabda, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku dibangkitkan menjadi Rasul ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dan itulah alat ukur, ya, apakah ibadah kita itu kita lakukan dengan sempurna atau tidak. Ukurannya terlihat pada cara kita bicara, cara kita bersikap, cara kita berbuat. Ukurannya adalah seberapa besar kemudian, ya, amal soleh kita meningkat. Aku qouli hadza wastaghfirullahalazim li wa lakum min kulli dzambin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jemaah Jumat yang dimuliakan dan dicinta Allah, sekali lagi dari mimbar ini saya mengajak, mari kita bertakwa kepada Allah semampu yang bisa kita lakukan. Fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kamu kepada Allah semampu yang bisa kamu lakukan. Sekali lagi, sebelum khutbah kedua ini kita tutup dengan doa. Ayo belajar luruskan niat di dalam seluruh ibadah kita. Hanya karena Allah, hanya karena ingin mewujudkan keinginan Allah, hanya karena menjalankan perintah Allah. Lalu, ya, basahi hati kita dan lisan kita dengan zikrullah, dan pantulkan itu di dalam sikap, perkataan maupun perbuatan kita yang sesuai dengan zikir, ya, kita di hati, ya, dan lisan kepada Allah. Mari sama-sama kita bermunajat, berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat, muslimin wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat. Ya Ghaffar, ya Rahman, ya Rahim. Ampunilah dosa kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami, ampunilah dosa para eyang-eyang kami, ampunilah dosa para mertua kami. Ya Allah, untuk mereka yang telah wafat, jadikanlah tempat peristirahatan mereka menjadi salah satu dari taman-taman surgamu. Untuk mereka yang masih hidup, jadikanlah masa tua mereka masa tua yang menyenangkan, dan wafatkanlah kelak mereka dalam keadaan husnul khatimah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghaffar, ampunilah dosa pasangan kami, ampunilah dosa anak keturunan kami. Rawat kami, jaga kami, lindungi kami, muliakan dan bahagiakan hidup kami di dunia dan di akhirat.
Ya Allah, kumpulkanlah kami bersama para orang tua kami, bersama pasangan kami, bersama anak keturunan kami di surgamu. Jangan pernah pisahkan kami, jangan pernah pisahkan kami, jangan pernah pisahkan kami. Ya Razzaq yang maha pemberi rezeki, limpahkanlah kami dengan rezeki yang barokah. Ya Syafi yang maha penyembuh, sembuhkanlah segala penyakit hati yang ada di dada kami maupun penyakit yang ada bersemayam di badan kami. Ya Allah, untuk saudara-saudara kami yang hari ini sedang sakit, sembuhkanlah. Yang hari ini sedang sulit, mudahkanlah. Yang hari ini sedang sempit, lapangkanlah. Tolong mereka, tolong mereka, tolong mereka. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.